Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi ke podcast Sabtu Ceria bersama saya Yahya Abdul Salam. Nah, di sini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang profesor dari Universitas Oxford. Dia baru lulus 2 bulan kemarin, ya guys. Dia orang Indonesia, guys. Jadi emang salah satu warga Indonesia yang berprestasi di antara para boomers ya, guys. Nah, di sini ada sebuah topik yang pengen kita bahas nih, yaitu tentang bioteknologi, khususnya di bidang pertanian, di bidangnya beliau nih. Beliau emang ahlinya nih. Jadi langsung aja kita tanya. Prof, sabar, sorry, kita belum kenalan dulu ya. Nah, Prof, namanya siapa, Prof? Perkenalkan, saya Fakih Zaidan. Fakih Zaidan. Asal saya dari Tegal. Oh, dari Tegal. Oke. Saya kuliah di Oxford, jurusan rekayasa pertanian. Oh, luar biasa Profesor satu ini. Profesor Fakih ya? Profesor Fakih ini jauh-jauh dari Tegal kuliah di Oxford, guys. Nah, oke. Jadi Profesor Fakih, kita mau nanya nih. Boleh? Di istilah bioteknologi itu kan udah banyak yang tahu ya, apalagi zaman sekarang. Nah, tapi bioteknologi di bidang pertanian itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya bioteknologi ini kan ini ya. Jadi seiring perkembangnya teknologi atau perkembangannya zaman, teknologi pun ikut berkembang gitu. Jadi perkembangan teknologi itu berkembang di berbagai hal, salah satunya di rekayasa pertanian. Di bidang pertanian, ya. Jadi di bidang pertanian, yang maksud dengan bioteknologi di bidang pertanian itu intinya adalah untuk memberikan harapan baru untuk mengatasi bahaya kelaparan dan kerawanan pangan global, perbaikan sifat tanaman. Jadi untuk memperbaikan sifat tanaman. Oke, gitu. Jadi melalui rekayasa genetika. Contohnya untuk tanaman yang kebal hama memfiksasi nitrogen. gitu. Jadi emang ada rekayasa genetika yang dilakukan untuk mencegah bukan kepunahan tanaman, istilahnya apa ya? Kelangkaan makanan. Nah, kayak gitu. Jadi pernah ada kasus kelangkaan makanan gitu ya? Emang saya juga pernah baca-baca sih, katanya itu tuh karena meledaknya populasi penduduk. Bener nggak tuh? Betul. Oh, betul. Iya. Jadi semakin banyak penduduk kan kebutuhannya juga semakin banyak. Iya, kebutuhan makan kita lebih banyak. Nah, tadi disebutin tuh ada yang tanaman kebal hama tuh. Itu tuh gimana tuh? Jadi tanaman yang kebal hama ini itu melalui rekayasa genetika. Jadi para ahli bioteknologi menciptakan bakteri yang bernama Bacillus thuringiensis yang dapat menghasilkan senyawa endotoksin. Jadi disisipin loh ke tanamannya. Kan kalau biasanya kan kita biar gak ada hama, tanamannya disemprot pakai pestisida. Ya. Jadi tanpa bahan kimia itu kita menyisipkan bakteri itu ke tanaman biar tanamannya kebal hama. Jadi nggak usah dicapek-capek semprot pestisida lagi ya? Iya. Gitu. Terus ada lagi nggak tuh? Mungkin dari contoh bioteknologi ya. Yang kedua itu tadi dapat memfiksasi nitrogen sendiri. Oh, gimana tuh? Ya sebenarnya sama sih, dikasih jadi si tanamannya itu diberi bakteri juga. Oh gitu. Ya mirip. Bakterinya tuh berarti untuk apa tuh? Untuk memfiksasi nitrogennya. Oh gitu. Jadi tanaman itu butuh nitrogen ya? Iya. Oh. Untuk mengisolasi gen yang diinginkan, kemudian menyisipkan ke sel organisme lain yang dikehendaki. Dalam penyisipan ini, para ahli biologi memanfaatkan bakteri Agrobacterium tumefaciens untuk memasukkan gen ke sel-sel tumbuhan. Jadi sel Agrobacterium memiliki DNA yang disebut plasmid. Gen yang dikehendaki disisipkan terlebih dahulu ke plasmid di tumor yang diinfeksi. Agrobacterium memiliki tumor yang disebabkan oleh intinya disipin itulah. Oh, waduh, ribet nih, nama bakteri ini panjang banget nih emang. Ya, kalau orang-orang jurusan biologi itu biasanya gitu, guys. Terutama ini, berarti beliau ini hebat banget. Hafal nama-nama bakteri segala macam. Wah, itulah. Saya aja tadi barusan disebut, saya nggak inget. Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya rekayasa genetika itu digunakan untuk kemajuan di pertanian. Emang
ada contoh-contoh lain nggak sih? Contoh lain. Ya. Kayaknya sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak, tapi ya intinya tuh kebanyakan biologi itu dipakai ke yang tadi. Oke. Menghalangi hama dari tumbuhan, radiasi nitrogen. Masalah terbesarnya di situ ya. Karena iya di situ. Mungkin masih banyak lagi. Nah itulah. Oke, terima kasih Profesor Fakih Zaidan. Teman-teman podcast Sabtu Ceria udah denger kan obrolan yang ilmu yang dikasih sama Profesor Fakih Zaidan. Wah, keren banget. Dia jadi bioteknologi itu dia bisa berguna untuk kebutuhan manusia. Apalagi sekarang manusia makin banyak pertanian tuh. Manusia tuh butuh makan, bener. Manusia tuh butuh makan ya. Makan dari tumbuhan, bener. Oke, mungkin itu aja podcast kali ini. Semoga teman-teman di rumah semua sehat walafiat dan doakan juga Amin. Di podcast selanjutnya kita bisa mendatangkan orang-orang yang lebih hebat lagi untuk menambah ilmu kita semua. Sampai jumpa di podcast pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.